A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Falah, kemudian yang kami hormati para alim ulama, para haji, para hajah, para ustadz dan ustazah, kemudian hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini setelah subuh ini kita diberikan Allah nikmat begitu banyak. Allah memberikan kita nikmat untuk bisa melaksanakan qobliyah subuh, melaksanakan sahur sebelumnya, kemudian melaksanakan tahajud, dan kita sudah melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Lalu di pagi setelah subuh ini kita diberikan Allah nikmat untuk berada dalam majelis ilmu, majelis yang dinaungi oleh para malaikat, didoakan oleh makhluk-makhluk di alam ini, termasuk didoakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Semoga apa yang kita lakukan ini berkah bagi kehidupan kita di dunia, sekaligus juga berkah bagi kehidupan kita di akhirat, insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada sebaik-baik hamba Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baik orang yang salat, maka salat kita ikut cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang berpuasa, maka puasa kita ikut puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang yang berhaji, maka haji kita pun ikut hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang yang memperlakukan tetangganya, maka kita bertetangga pun ikut mencontoh Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia yang mendidik anak-anaknya, maka kita pun mendidik anak-anak kita mencontoh Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia yang mendidik istrinya, maka kita pun mencontoh beliau dalam mendidik istri-istri kita. Sebaik-baik manusia dalam memimpin peperangan, maka seluruh aspek kehidupan telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan kita tinggal belajar mencari bagaimana cara hidupnya Rasulullah SAW, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita tidak lelah untuk belajar tentang kehidupan Rasulullah SAW, lalu mencontohnya satu persatu hingga nanti kita wafat dalam kondisi itu, dalam kondisi mencontoh Rasulullah SAW, sehingga kita layak mendapatkan syafaat beliau, dan semoga juga layak mendapatkan surga bersama beliau, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Saya baru sekali ke masjid ini. Sebenarnya saya ini tetangga masjid ini lah Pak. Saya ngelola sekolah tinggi ekonomi Islam yang di Bunda Lamo itu. Jadi memang saya setiap Senin, Selasa sama Sabtu itu ngantor di situ. Cuma memang kalau tinggal di pesantren Al-Furqon. Tinggal di pesantren Al-Furqon cuma 3 hari atau 4 hari saya ngelola di stay Al-Furqon ini. Jadi sebenarnya tetangga Pak ya. Cuma memang tinggalnya agak jauh ya, tinggalnya agak jauh. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya mau menyampaikan satu materi, yang materi ini sangat penting. Makanya sering saya sampaikan di beberapa masjid, yang memang kadang saya melihat manusia itu mempunyai problem pada urusan ini. Pada masalah apa? Pada masalah mengetahui hakikat diri dia sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa sih kita ini sebagai manusia? Itu pertanyaan penting. Jadi kalau dulu kalau saya belajar filsafat itu di waktu S1 saya belajar filsafat dasar itu. Filsafat ini memang sebagian ulama ada yang mengharamkan. Sebagian ulama ada yang mengharamkan filsafat, tapi sebagian lagi ada yang membolehkan. Asal orang belajar filsafat, tetapi dia sudah punya akidah yang kuat. Kadang-kadang orang kalau belajar filsafat itu kalau akidahnya tidak kuat, memang agak berbahaya Pak. Kadang ada yang karena akidahnya tidak kuat, rukun imannya tinggal 5. Gara-gara belajar filsafat ini. Ya, rukun iman yang terakhir hilang. Ya, karena memang dia belajar filsafat tapi tidak punya pondasi. Tapi kalau belajar filsafat punya pondasi,
ya baik-baik saja gitu, tidak masalah ya, karena memang dia mengasah ketajaman berpikir. Jadi kalau di filsafat dasar itu ya, ada di ilmu filsafat itu pertanyaan mendalam bagi seseorang. Jadi dialognya di dalam sebuah buku itu begini. Ada seseorang bernama Sophie, itu dia ditanya, kamu siapa? Ya. Lalu si Sophie ini menjawab, saya Sophie. Ini pertanyaannya benar dan jawabannya juga benar. Gitu. Kamu siapa? Dia jawab, saya Sophie. Lalu orang yang bertanya ini melanjutkan, kalau seandainya dulu bapakmu tidak memberimu nama Sophie, lalu engkau ini siapa? Lalu engkau ini siapa? Jadi sebenarnya Sophie itu hanya atribut yang diberikan saja. Ya, pada hakikatnya siapa? Gitu. Maka lalu ya jawabannya pada hakikatnya kita adalah manusia. Nah, lalu apa hakikat manusia itu? Gitu. Nggak apa-apa Pak ya, pagi-pagi kita lah ngomong agak serius macam ini ya. Nggak apa-apa ya. Bu ya, nggak apa-apa ya. Ya. Kalau Joko ngantuk kali, tidak ngantuk ya. Jadi para ulama merumuskan hakikat manusia itu ada 5 Pak. Nah, kita lihat diri kita ya, manusia itu pada hakikatnya itu ada 5 hakikatnya itu. Pertama ya, hakikat manusia itu, manusia adalah makhluk. Jadi manusia itu adalah makhluk. Makhluk itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan, sesuatu yang diciptakan. Jadi sesuatu yang diciptakan. Nah, dari sini kemudian ya, mentah itu teori Darwin. Nah, kalau kita SMP, SD, SMP ya, SMP kita belajar teori Darwin. Manusia itu berevolusi dari monyet, ya. Lalu pelan-pelan menjadi manusia, berevolusi, berubah pelan-pelan, lalu nanti menjadi manusia. Nah, ini teori Darwin. Teori Darwin ini adalah akar dari materialisme, Pak. Jadi dia ingin mengatakan manusia itu bukan diciptakan, tetapi manusia itu sudah ada, ya. Kemudian dari bentuknya seperti monyet, lalu nanti berubah menjadi manusia seperti kita sekarang ini. Sehingga tidak ada pertanggungjawaban. Nggak ada pertanggungjawaban. Mati-mati saja. Gitu. Mati-mati saja. Sehingga apapun yang mau dilakukan di dunia ini, ya lakukan saja. Karena memang kita ya hidup itu ya berevolusi, dari berevolusi semakin sempurna menjadi manusia, lalu nanti akan mati. Sudah selesai. Gitu. Tidak akan ada pertanggungjawaban. Maka dari sini teori Darwin itu patah, Pak. Jadi Islam mengatakan bahwa, kata para ulama, hakikatnya kita ini makhluk. Kita ini makhluk, sesuatu yang diciptakan. Kalau ada sesuatu yang menciptakan, ada sesuatu yang diciptakan, pasti ada yang menciptakannya. Pasti ada yang menciptakannya. Ya, sangat tidak masuk akal kalau bapak-bapak nanya kepada saya, ya, Ustadz, meja itu kok bisa di depan Ustadz gitu. Lalu saya katakan, ya dengan sendirinya meja ini ada di sini. Masuk akal tidak, Pak? Tidak masuk akal. Yang sekecil ini saja itu tidak masuk akal kalau dia ada dengan sendirinya. Tidak masuk akal, Pak. Gitu. Kalau dia ada dengan sendirinya, yang sekecil ini saja. Lalu bagaimana dengan manusia yang miliaran ini? Lalu bagaimana dengan alam yang kompleks ini? Itu tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Gitu. Dia tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Berarti ada yang mengadakannya. Nah, pertanyaannya siapa yang mengadakannya? Nah, itu yang dijawab oleh Al-Quran. Itu yang dijawab oleh Islam. Ya. Allah menjawabnya dengan mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Ya. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kita ini Allah yang menciptakan. Alam ini Allah yang menciptakan. Sekecil dan sedetail apa, Allah lah yang menciptakannya. Dia tidak ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya adalah Allah. Nah, ini hakikat pertama. Jadi harus dipahami bahwa manusia itu adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Hakikat yang kedua, setelah manusia diciptakan, manusia itu mukarramun, Pak. Manusia itu mukarramun. Mukarramun itu apa? Mukarramun itu dimuliakan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Dan kami, kata Allah,
telah memuliakan anak Adam. Jadi Allah langsung yang menegaskan bahwa setelah manusia itu diciptakan, lalu kamilah, kata Allah, yang memuliakan anak Adam. Jadi patut dicatat Bapak Ibu sekalian, kalau ada kalimat seperti itu, berarti bukan orang itu mulia, tetapi ada yang memuliakannya. Jadi kata Allah, akulah yang memuliakan, kamilah yang memuliakan anak Adam. Jadi pada hakikatnya setelah Allah ciptakan, manusia itu tidak mulia. Manusia itu tidak mulia. Tetapi siapa yang memuliakannya? Allah yang memuliakannya. Allah yang memuliakannya. Maka Bapak Ibu sekalian, pada hakikatnya ya, orang-orang berpangkat itu tidak mulia. Setinggi apapun pangkatnya itu tidak mulia. Tetapi Allah yang memuliakannya. Maka Allah juga mampu menghinakannya, bahkan tanpa menghilangkan pangkatnya. Dalam sekejap, Pak. Ya. Waktu berpangkat kan hebatnya, kelihatan mulia gitu. Pas sudah pakai rompi oranye, ya kan? Rompi oranye itu yang ada tulisan di belakangnya itu KPK, Pak, ya. Nah itu langsung, Pak, se-Indonesia ini langsung hina. Se-Indonesia langsung hina. Mudah sekali bagi Allah ya memuliakan, ya, dan juga mudah bagi Allah untuk menghinakan. Jadi apapun pangkat kita hari ini, yang harus diingat adalah yang memuliakan kita itu Allah. Lalu jangan durhaka dengan pangkat itu kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa menghinakan kita kapan saja. Gitu. Kalau hari ini kita mulia di hadapan manusia karena harta kita, karena banyaknya harta kita, maka sesungguhnya bukan harta itu yang memuliakan kita, tetapi Allah yang memuliakan kita. Allah mampu menghinakan kita bahkan tanpa menghilangkan harta itu. Betapa banyak orang-orang kaya tapi terhina di tengah masyarakat. Ada orang kaya pelit, Pak. Ya. Tetangganya kalau ngomongnya udah ganti ngomongnya bagus. Jelek kalau, pelit kawan itu yo, gitu. Jangan diparai. Masjid tidak usah minta nyumbang, menorgen yo. Ya, banyak Pak meneri orang kaya. Menorgen cepet. Organ begitu. Aku kalau nanggungnya menorgen. Masjid datang ke rumah 150, kadang 20 ribu dinjoknya. Kadang tidak nginjuk. Menorgen langsung. Gitu. Nah, aku tidak nyinggung siapa-siapa. Memang kadang-kadang ada yang macam ini. Ya mau tersinggung ya tidak apa-apa. Namanya juga ceramah, mau tersinggung ya biasa baik kan. Gitu. Jadi ada yang begini memang, Pak. Padahal siapa yang memberikannya harta? Allah yang memberikannya harta. Siapa yang memuliakannya? Allah yang memuliakannya. Allah menghinakannya mampu nggak? Lebih sangat mampu Allah memuliakannya. Bahkan tanpa menghilangkan hartanya dia bisa hina. Sangat mampu Allah menghinakannya. Maka apapun kondisi manusia sekarang, sesungguhnya Allah lah yang memuliakannya. Ya. Dia dimuliakan orang, dia dihormati orang karena ilmunya. Ya, dia hormati orang karena ilmunya. Allah kalau dia sombong dengan ilmunya, Allah Maha mampu untuk menghinakan dia bahkan tanpa menghilangkan ilmunya sama sekali. Gitu. Nah, inilah hakikat yang kedua, kata para ulama, bahwa manusia itu adalah mukarramun. Bahkan dia lebih mulia daripada para malaikat. Apalagi dari setan. Dari malaikat dia jauh lebih mulia, apalagi dari jin, apalagi dari binatang, ya, apalagi dari bebatuan. Manusia itu paling mulia, Allah muliakan. Bahkan dia berpotensi untuk lebih mulia daripada malaikat yang tidak pernah berdosa sama sekali. Nah, inilah hakikat yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Hakikat yang ketiga, manusia itu mukhayyarun. Ya, manusia itu mukhayyarun. Manusia itu Allah berikan kehendak untuk memilih, Pak. Jadi manusia itu Allah berikan kehendak untuk memilih. Jadi setelah Allah ciptakan, ya. Oh, yang ketiga itu manusia itu mukallaf, Pak. Jadi manusia itu mukallaf. Manusia itu Allah beri beban. Jadi manusia itu tidak hanya sekedar diciptakan, manusia itu tidak sekedar dimuliakan, manusia itu juga diberi beban ada di muka bumi ini.
Manusia itu mukallaf. Jadi kita nggak sekedar diciptakan, kita juga nggak sekedar dimuliakan, tetapi Allah menciptakan kita dan memuliakan kita untuk memberikan beban kepada kita. Maka manusia itu mukallafun. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dalam Al-Qur'an pada ayat yang sangat terkenal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada aku saja. Jadi manusia itu setelah Allah ciptakan, setelah Allah muliakan, Allah beri beban. Apa bebannya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beban manusia di muka bumi ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas intinya. Maka bekerja itu bisa menjadi ibadah. Berdagang itu bisa menjadi ibadah. Apalagi ibadah yang langsung seperti kita lakukan saat ini, ya. Ini adalah ibadah mahdoh kepada Allah, ya. Salat ini. Berdagang dan apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi ibadah. Karena memang tugas utama manusia adalah beribadah. Manusia dibebani untuk beribadah. Maka minimal manusia itu dibebani oleh 5 hukum, Pak. Dibebani oleh 5 hukum yang sudah sangat terkenal. Para ulama itu sebenarnya berbeda. Ya, ada yang mengatakan hukum itu terbagi 5. Ya, tapi mazhab Hanafi itu membagi hukum itu menjadi 7, Pak. Jadi menjadi 7. Kalau mayoritas mazhab membagi hukum itu menjadi 5. Kalau mazhab Hanafi membaginya menjadi 7. Kalau yang membaginya menjadi 5, hukum itu ada 1 wajib. Ini yang dibebankan kepada kita. Yang wajib itu apa? Wajib itu kalau kita lakukan berpahala, kalau kita tinggalkan berdosa. Kalau kita tinggalkan berdosa, wajib, kewajiban. Nah, kewajiban ini seharusnya tidak kita tinggalkan kapanpun, Pak. Kecuali memang ada uzur untuk meninggalkannya. Misal, Pak, ini mumpung Ramadan, Pak, saya ingatkan misalnya yang baru mulai puasa, waktu balik dia tidak puasa, ya, baru mulai puasa mungkin umur 25 atau 20, padahal berarti dia balik usia 14-an, ya. Usia 14-an dia balik, tapi dia baru mulai berpuasa umur 20. Berarti dia ada hutang puasa 6 tahun, Pak. Gitu, dia ada hutang puasa 6 tahun. Karena dia tidak berpuasa 6 tahun. Nah, kalau dia balik 14 tahun, umur 50 baru dia berpuasa. Nah, hitung Bapak itu ada hutang berapa itu? Banyak itu hitungannya. Nah, kalau umur 60 tahun baru mulai puasa, nah hitung apa lo? Kalau 14 tahun dia sudah balik. Itu baru puasa. Belum hitungan semayangnya. Itu kewajiban, Pak. Itu beban manusia, nggak bisa ditinggalkan. Ya, aku tidak nakut-nakuti, coba hitung-hitung, Pak, kalau memang ada yang tertinggal. Ya, kalau dia baru mulai semayang itu usia 40 tahun, hitung, Pak. 14 tahun dia sudah mulai balik, 40 tahun dia baru semayang. Berarti ada sekitar 26 tahun. Ya, sehari itu ada 5 waktu. 5 kali 30 hari. Itu baru sebulan, kali 12. Itulah utangnya. Kali 28, 28 tahun. 26 tahun. Ya, itu. Nah, berapa lah itu utang semayangnya? Nah, tidak dibayar itu, Pak. Menurut mazhab Syafi'i itu harus dibayar. Jadi dia baru mulai semayang usia 40 tahun itu, kalau menurut mazhab Syafi'i dia harus bayar. Jadi yang hutang selama 14 tahun itu, 16 tahun itu dia harus bayar. Harus dikodok kalau mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain tidak mengkodok. Ya, cukup memperbanyak sholat sunnah dan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Itu insya Allah mencukupinya. Karena menurut mazhab yang lain itu tidak ada kodok dalam sholat itu. Nggak bisa diganti sholat itu. Tinggal sekali itu nggak bisa diganti. Kalau sudah bertobat, insya Allah tobatnya menghapuskan dosanya. Lalu dia banyak-banyak bertobat sampai wafatnya, menyesali yang dia tinggalkan itu. Lalu dia memperbanyak sholat sunnah. Ya, semoga nanti timbangannya akan lebih berat timbangan kebaikan. Nah, terserah kalau ada yang tinggal nak milih yang mana, Pak? Nak mengkodok apa nak mazhab Syafi'i apa yang mana? Nak kodok, ya. Nah, nak kodok mulailah ngitung hari ini. Gitu, mulai dihitung. Nah, yang begini kewajiban kita, dia nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Ini beban, karena itulah sebenarnya untuk itulah kita diciptakan sebenarnya. Untuk itulah kita diciptakan. Gitu. Nah, ini yang penting. Yang kedua, ada hukum namanya sunnah, Pak.
Ada hukum namanya sunnah. Sunnah itu kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan itu tidak berdosa, Pak. Kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Tetapi rugi kalau ditinggalkan terus. Bahkan sunnah muakkadah itu kata para ulama, kalau ditinggalkan terus, ya, maka orang ini tidak berdosa, tapi layak untuk dicela. Misal, Pak, hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu, sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Ya, sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Jadi orang yang sholat di rumah itu menurut ulama yang pertama ini, ya mazhab yang pertama ini, itu tidak sah sholatnya laki-laki. Jadi karena hukum sholat berjamaah di rumah itu wajib menurut pendapat yang pertama ini. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya kata para ulama, ya, dalilnya adalah Nabi pernah bersabda dengan sabda yang sangat keras. Kata Nabi, aku ingin sekali, kata Nabi, mengumpulkan kayu bakar, lalu aku suruh seseorang mengimami sholat di masjid, dan aku bawa kayu bakar ini ke rumah laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid, aku bakar rumah mereka. Jadi hadisnya sampai sekeras itu. Maka dalam kaidah usul fikih, Pak, dalam penetapan hukum itu, kata para ulama, kalau hadisnya sampai sekeras itu menunjukkan bahwa hukum sesuatu itu wajib. Karena saking kerasnya, bahkan Nabi ingin membakar rumah orang yang tidak berangkat ke masjid. Ini yang pertama. Nah, tetapi menurut ulama yang lain, jumhur ulama, ya, mayoritas ulama itu mengatakan hukumnya tidak wajib ke masjid itu. Sholat berjamaah di masjid itu bagi laki-laki tidak wajib, tetapi hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kenapa kok ulama ini mengatakan hukumnya sunnah muakkadah? Karena ada dalil yang mengatakan, ya, ada hadis yang mengatakan sholatul jamaati afdalu min sholatil fadzi bisab'i wa 20 darajah. Sholat berjamaah itu, ya, pahalanya adalah 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Nah, kata para ulama yang meneliti hadis ini, kalau memang sholat sendirian di rumah itu tidak sah, maka tidak mungkin dalam hadis ini masih ada satu derajat. Karena di hadis ini disebutkan masih ada satu derajat, maka di rumah itu sholatnya sah, tapi satu derajat pahalanya. Maka tidak wajib sholat berjamaah di masjid itu, tapi sunnah muakkadah saja. Nah, kata para ulama, sunnah muakkadah itu kalau ditinggalkan terus-menerus, maka orang itu memang tidak berdosa, tetapi dia layak untuk dicela. Layak untuk dicela. Nah, ini sholat berjamaah di masjid. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, ya, hukum itu adalah mubah. Nah, mubah itu kita pilih. Di dunia ini kalau ada yang mubah, itu kita pilih. Ya, mubah ini tidak ada konotasi negatif, kecuali dia berlebih-lebihan. Kecuali kalau dia berlebih-lebihan. Tapi tidak ada konotasi negatif. Orang pengen rumah bagus, ya mubah dalam Islam. Nggak masalah, tidak ada konotasi negatif. Orang pengen pakaian bagus, mubah dalam Islam. Tidak ada konotasi negatif. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu ada muhibbinnya Gus Baha, ada yang sering nonton Gus Baha. Kalau kawan-kawan NU sekarang banyak yang muhibbinnya Gus Baha. Dari Gus Baha itu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, ya, Suriah PBNU sekarang, yang sangat cerdas orangnya. Jadi salah satu yang saya ingat apa yang dikatakan Gus Baha ini adalah dikatakan Gus Baha itu, orang itu zaman sekarang itu seringkali untuk mendapatkan kesenangan itu harus dengan yang haram. Ya. Maka jangan larang orang untuk melakukan kesenangan pada yang mubah. Gitu. Jadi kenapa harus melarang orang pada berkesenangan dengan yang mubah? Karena memang hukum mubah itu dibolehkan. Nah, kalau orang bisa kita senangkan dengan yang mubah dan dengan ketaatan, orang tidak akan mencari kesenangan yang haram. Tapi karena sulit sekali mencari kesenangan pada yang mubah dan pada yang taat, akhirnya orang mencari kesenangan pada maksiat. Sesungguhnya Islam sudah menyiapkan ada ruang untuk bersenang-senang pada wilayah yang mubah. Gitu. Sehingga jiwanya tidak terlalu kaku. Gitu. Kalau jiwa ini diporsir terus, ya, yang mubah bahkan dia hilangkan, gitu. Yang mubah bahkan dia tidak mau ambil, dan diporsir jiwa ini suatu saat akan lelah. Nah, ketika jiwa ini lelah, ya akhirnya dia terjatuh kepada kemaksiatan.
Maka jangan batasi orang pada hal-hal seperti itu, kecuali memang sangat berlebihan. Nah, ini hukum yang ketiga. Hukum yang keempat adalah makruh, Pak. Makruh ini yang harus saya luruskan, karena beberapa kali saya ngajar itu ada beberapa kesalahan pada makruh ini. Makruh ini yang harus dipahami bahwa dalam kaidah usul fikih, makruh itu termasuk larangan, Pak. Jadi ini dulu yang penting. Makruh itu adalah larangan. Gitu. Jangan sampai ada yang mengatakan makruh juga, tidak apa-apa lah. Nah, ini salah nih. Kenapa? Karena makruh itu larangan. Ya, makruh itu larangan. Makruh itu artinya dibenci, dan dia larangan dari Allah. Dia larangan dari Allah. Makruh itu dibenci dan dia larangan dari Allah. Maka kalau tidak terpaksa, jangan lakukan yang makruh. Kalau tidak terpaksa, jangan lakukan yang makruh. Apalagi menjadikan yang makruh kebiasaan. Karena ini larangan. Itu adalah larangan. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah haram. Nah, haram. Jadi haram itu harus dijauhi sejauh-jauhnya, karena kita dilarang untuk melakukan itu. Ya, dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala haram itu. Jadi orang yang meninggalkan yang haram itu berpahala, Pak. Dia bisa melakukan yang haram itu, tapi dia tinggalkan, maka dia berpahala. Itu mudah saja teorinya dalam Islam itu. Maka haram itu juga menimbulkan pahala kalau dia tinggalkan. Nah, inilah beban hidup manusia. Jadi manusia itu mukallaf. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sudah agak lama ya. Insya Allah sebentar lagi lah. Lewat 45 lah, Pak ya. Begawi dah ini. Oh, tidak hari Minggu ya. Iya, Minggu. Aku agak khawatir ceramah panjang-panjang. Aku nih, Pak, nak ceramah pakai pantun, tidak baca pantun. Tidak tahu aku nyusun pantun itu susah nian perasaanku, Pak. Jadi kawan-kawan tuh ceramah kadang pakai pantun kan. Nah, ini nak nyusun pantun tuh tidak baca-baca. Ngapalnya juga sarom pantun tuh, malah ngapal Quran. Ngapal pantun tuh. Kadang ya, kita pantun salah juga dalam ya. Jadi nyusun pantun tuh susah nian. Kalau ustaz-ustaz di Prabu itu kan pantunnya bagus-bagus. Apalagi Sumatera Selatan itu terkenal dengan pantun-pantunnya ya. Nah, cuma kalau aku nih agak susah pantun. Nah, jadi biasanya kalau ceramah tuh agak tegang inilah. Agak tegang gitu. Ya cuma tidak apa-apa lah, yang penting masuk ilmunya dikit-dikit ya. Baik. Berikutnya, manusia itu, Pak, hakikatnya kata para ulama adalah mukhayyar. Mukhayyar itu diberikan Allah kehendak untuk memilih. Gitu. Jadi manusia itu mukhayyar, diberikan Allah kehendak untuk memilih. Jadi ini yang harus dipahami juga, manusia itu mukhayyar. Kita itu bisa memilih. Bangun subuh tadi, ya, habis sahur tadi, kita bisa memilih, Pak. Karena Allah kasih potensi, memilih nak tedok lagi apa berangkat ke masjid. Kita bisa memilih. Itu jangan salah, Pak. Ini banyak yang salah. Misalnya begini, ya. Dan inilah yang dimarahi oleh Umar bin Khattab dulu, ya misalnya, dan dimarahi oleh para sahabat. Jadi ada orang megang khamr, Pak, minuman keras. Lalu kemudian dia tenggak tuh minuman keras. Lalu dia katakan kepada Umar, ya, bukankah engkau tahu wahai khalifah gitu, aku minum khamr ini karena takdir Allah. Gitu. Sehingga kenapa harus membenci apa yang Allah takdirkan? Nah, ini kesalahan, Pak. Manusia itu mukhayyar. Jadi kalau kita di tengah rel kereta api, Pak, ada kereta api nak lewat, ya, kita di tengah rel kereta api, itu kita punya pilihan, Pak, ya, minggir atau tetap di tengah-tengah rel. Manusiawi kan itu, minggir atau di tengah-tengah rel. Kalau kita milih minggir, itu namanya takdir. Kalau kita diam juga, itu juga namanya takdir. Kalau kita diam dan ditabrak kereta api mati, itu namanya takdir. Kalau kita lompat dan tidak mati, itu juga namanya takdir. Manusia itu memilih. Kalau dia diam dan ditabrak kereta api, dia mati, dia tidak berdosa karena matinya. Dia berdosa karena tidak memilih untuk menghindarinya. Karena manusia diberikan Allah hak untuk memilih. Bunuh diri. Ya, bunuh diri namanya. Dia bermasalahnya bukan karena matinya. Karena mati takdir Allah, nggak ada masalah. Mati itu takdir Allah. Cuma dia bersalah karena dia tidak memilih untuk menghindari kematian yang Allah perintahkan untuk dihindari. Maka Allah menentukan diri kepada kehancuran. Lalu dia kemudian tidak menghindarkan dirinya dari kereta api, berarti dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang membuat dia berdosa.
Manusia itu mukhayyar. Tetapi Allah katakan, Allah tegaskan dalam surah Al-Kahfi, Pak, yang sering kita baca di malam Jumat, ya, selain surah Yasin, Allah tegaskan dalam surah Al-Kahfi, faman sya'a falyu'min, kata Allah, wa man sya'a falyakfur. Kata Allah, siapa yang mau beriman maka berimanlah, dan siapa yang mau kafir maka kafirlah. Karena sudah jelas, perintah dan larangan sudah jelas, mana agama yang benar sudah jelas, jalan yang benar sudah jelas. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Mau kafir, kafirlah. Mau beriman, berimanlah. Ada pilihan antara makan yang halal dan haram. Ya. Mau makan yang halal, makanlah yang halal. Mau makan yang haram, makanlah yang haram. Sudah jelas mana yang halal dan mana yang haram. Ya. Mau berzakat atau tidak berzakat, pilihlah. Karena sudah jelas mana yang baik. Ya. Mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Mau sholat, sholatlah. Tidak mau sholat, silahkan. Mau makan yang haram, silahkan. Mau makan yang halal, silahkan. Karena Allah sudah menjelaskan mana halal dan mana haram. Manusia itu mukhayyar. Kalau dia memakan yang haram, ya, atau dia kemudian makan yang halal, yaitu mukhayyar, pilihan dia. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Nah, ini hakikat yang keempat. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, hakikat yang kelima, ya, manusia itu majziyun. Nah, ini yang harus jadi catatan. Yang keempat, kita itu mukallaf. Yang keempat, kita itu mukhayyar, boleh memilih karena kita diberikan kehendak untuk memilih. Tetapi yang terakhir, manusia itu majziyun. Manusia itu pasti Allah balas. Apapun pilihan manusia itu pasti Allah balas. Memilih untuk tidak sholat, Allah balas pasti. Memilih memakan yang haram, Allah balas pasti. Memilih tidak berzakat, Allah balas pasti. Gitu. Memilih durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah balas pasti. Memilih membiarkan anak-anaknya tidak terdidik, Allah balas pasti. Karena, mohon maaf, zaman sekarang ini, karena saking malasnya untuk mendidik anak, anaknya cuma disediakan HP saja, Pak. Mohon maaf. Gitu. Anak nangis dikit, nah. Anak nangis dikit, nah. Sepanjang hari anaknya bersama HP, Pak. Rusak akhirnya. Pilihan dia sebagai orang tua. Mau repot sedikit ngurusin anak, atau tidak repot anak rusak kena HP. Pilihan dia. Tetapi pilihan itu pasti dipertanggungjawabkan. Kalau anak ini rusak suatu saat, orang tuanya bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Nah, ini mohon maaf, Pak, karena ini memang banyak terjadi, ya. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, ya. Ada ibu-ibu, Bu, lagi sibuk-sibuk masak di dapur, anaknya ribut, nangis, nah HP, tidak ganggu anaknya, oh main HP, atau dibiarkan anaknya karena malas ngurusi anak tadi. Nah, ini pasti bertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Karena manusia itu majziyun. Maka Allah mengatakan, "Pama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sekecil biji zarah saja, ya, maka dia pasti akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan, ya, keburukan sekecil biji zarah saja, dia pun pasti akan mendapatkan balasannya. Manusia itu majziyun, dan itu pasti. Neraka dan surga itu pasti, ya, neraka dan surga itu pasti. Kemudian nikmat dan azab kubur itu juga pasti. Kematian itu pasti. Nah, maka kita di antara 5 hakikat ini, ya, semoga kita bisa memilih dengan pilihan yang benar, ya, karena sudah Allah tentukan pilihan yang benar itu dalam Islam ini. Lakukan kewajiban-kewajibannya, tinggalkan larangan-larangannya. Sehingga kita kemudian insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa pada Ramadan kali ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, ada ketersinggungan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.